The New Chapter is here. Hari ini kita akan membahas 10 karakter dengan kekuatan fisik paling mengerikan dalam serial Kingdom. Berbeda dengan anime shonen pada umumnya, kekuatan di Kingdom bukan tentang ledakan ki atau jutsu supranatural. Ini adalah tentang kekuatan murni yang lahir dari latihan bertahun-tahun, pengalaman medan perang yang tak terhitung, dan tekad yang mampu mengubah nasib ribuan orang dengan sekali ayunan senjata. Kita akan membahas para monster ini berdasarkan kombinasi kekuatan fisik mentah, prestasi di medan perang, dan dampak psikologis yang mereka berikan kepada musuh. Mari kita mulai perjalanan ini, dari seorang jenderal yang akan menggetarkan bumi hingga dewa perang yang berjalan di antara para manusia. Ke-10, Kanmei. Kanmei adalah perwujudan dari kekuatan brutal kerajaan Chu. Dengan tinggi mencapai hampir 3 meter dan tubuh terlihat seperti gunung bergerak, ia bukan sekedar jenderal, ia adalah simbol kekuatan nasional Chu yang menakutkan. Senjata andalannya adalah sebuah mace raksasa yang beratnya setara dengan 2 orang dewasa. Bisa menghancurkan formasi infanteri dalam sekali ayunan. Tapi yang membuat Kanmei benar-benar berbahaya adalah filosofi bertarungnya. Ia percaya bahwa kekuatan fisik adalah manifestasi dari kekuatan spiritual suatu bangsa. Dalam konfrontasinya dengan Mobu, kita bisa melihat pertarungan yang lebih dari sekedar duel fisik. Ini adalah bentrokan antara dua ideologi, kekuatan individual Qin melawan kekuatan kolektif Chu. Kanmei tidak hanya bertarung untuk menang, tetapi untuk membuktikan bahwa kerajaan Chu memiliki jiwa yang tak terkalahkan. Yang membuat Kanmei masuk ke daftar ini adalah kemampuannya mengubah momentum pertempuran hanya dengan kehadirannya. Ketika ia muncul di medan perang, pasukan Chu mendapat dorongan moral yang luar biasa, sementara musuh mulai meragukan kemampuan mereka sendiri. Ke-9, Kyokai. Jangan tertipu oleh penampilannya yang mungil dan tenang. Kyokai adalah pembunuh yang dilatih sejak kecil oleh klan Shiyu yang sangat misterius, yang membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari ukuran tubuh, tetapi dari kemurnian teknik dan kecepatan yang melampaui batas manusia normal. Teknik andalannya adalah Shiyu Dance atau Dance of the Dead. Bukan sekedar gerakan bertarung, ini adalah ritual kematian yang mengubah Kyokai menjadi instrumen pembunuh yang sangat sempurna. Dalam mode ini, ia mampu mengalahkan puluhan musuh sebelum mereka bahkan menyadari bahwa mereka sudah mati. Apa yang membuat Kyokai istimewa adalah evolusi karakternya. Ia mulai sebagai pembunuh yang dingin dan tanpa emosi. Tetapi melalui perjalanan dengan Hishin Unit, ia belajar bahwa kekuatan sejati datang dari melindungi orang-orang yang ia cintai. Ini membuat serangannya menjadi lebih mematikan karena didorong oleh tujuan yang jelas. Daya tahan fisiknya juga luar biasa. Ia bisa bertarung dalam kondisi terluka parah dan tetap mempertahankan kecepatan dan presisi yang mematikan. Kyokai adalah bukti bahwa dalam dunia Kingdom, teknik dan determinasi bisa mengalahkan kekuatan mentah. Ke-8, Gaimo. Gaimo adalah kekacauan dalam bentuk manusia. Dengan tubuh yang hampir sebesar Kanmei, dengan kapak tempur yang mampu membelah kuda beserta penunggangnya dalam satu ayunan. Ia adalah mimpi buruk setiap komandan di medan perang. Yang membuat Gaimo lebih berbahaya adalah sifat tak terduganya. Ia tidak bertarung untuk negara, kehormatan, atau bahkan kemenangan. Ia bertarung karena ia menyukai sensasi pertempuran itu sendiri. Ini membuatnya menjadi faktor X yang bisa mengubah jalannya perang dengan cara yang tidak pernah diprediksi siapapun. Gaimo memiliki insting predator yang luar biasa. Ia bisa mencium aroma kekuatan dari jarak jauh dan langsung menuju target terkuat di medan perang. Bahkan petarung sekali bersin dan Kyokai harus bekerja sama untuk menghadapinya. Kelemahan Gaimo adalah ketidakmampuannya untuk bekerja dalam satu tim atau mengikuti strategi. Tapi dalam pertempuran langsung, ia adalah salah satu yang paling menakutkan yang pernah ada. Kapaknya telah merenggut nyawa ribuan prajurit dan ia tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Ke-7, Tou. Tou adalah kontras sempurna dari Gaimo. Jika Gaimo adalah kekacauan, maka Tou adalah ketertiban. Sebagai wakil dari Great General Aoki, ia mewakili filosofi bertarung yang menggabungkan kekuatan fisik dengan kecerdasan taktis. Gaya bertarung Tou seperti tarian maut yang diperhitungkan dengan sempurna. Setiap gerakan memiliki tujuan, setiap serangan membawa dampak maksimal. Ia tidak membuat energi untuk gerakan yang sia-sia, membuatnya mampu bertarung dalam waktu yang sangat lama tanpa menunjukkan tanda kelelahan. Kekuatan sejati Tou terletak pada kemampuannya untuk mengontrol ritme pertempuran. Ia bisa membuat musuh yang lebih kuat frustasi dengan mengubah tempo serangan secara tiba-tiba. Ketika musuh mulai terbiasa dengan satu pola, Tou langsung mengubah strategi dan memberikan serangan yang tidak terduga. Pengalaman bertahun-tahun di bawah Aoki juga memberinya pemahaman mendalam tentang psikologi pertempuran. Ia tahu kapan akan menyerang, kapan harus bertahan, dan kapan harus mengambil risiko. Kombinasi ini membuat Tou menjadi salah satu jenderal paling ditakuti di medan perang. Ke-6, Renpa. Renpa adalah bukti hidup bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Meski usianya telah melewati masa keemasan,
ia tetap menjadi ancaman serius bagi siapapun yang berani menantangnya. Sebagai salah satu Four Great General of Wei, namanya telah menjadi legenda jauh sebelum generasi Shin lahir. Yang membuat Renpa istimewa adalah kemampuannya beradaptasi. Ia telah melalui berbagai era dalam sejarah Kingdom, menghadapi berbagai gaya bertarung dan selalu berhasil bertahan. Tubuhnya mungkin tidak sekuat dulu, tetapi pengalaman puluhan tahun membuatnya mengantisipasi gerakan musuh sebelum mereka melakukannya. Dalam pertempuran melawan Mogu, Renpa menunjukkan bahwa ia mampu mengalahkan jenderal muda dengan mudah. Teknik bertarungnya sudah mencapai level seefisien, mematikan, dan indah untuk dilihat. Motivasi Renpa untuk terus bertarung adalah keinginannya untuk menemukan penerus yang layak. Ia tidak hanya ingin menang, tetapi juga ingin memastikan bahwa tradisi Great General akan terus berlanjut. Ini membuat setiap pertempurannya menjadi lebih dari sekedar duel. Ini adalah ujian untuk menentukan siapa yang layak mewarisi gelar legendaris. Kelima, Bajio adalah representasi sempurna dari kekuatan alam yang telah dipoles menjadi senjata perang. Berasal dari suku pegunungan di bawah komando Yotanwa, ia menggabungkan kekuatan fisik luar biasa dengan kelincahan binatang buas. Lingkungan pegunungan yang keras telah membentuk Bajio menjadi pejuang yang tangguh. Ia terbiasa bertarung dalam kondisi ekstrim, di medan yang sulit, dan melawan musuh yang lebih banyak. Hal ini membuatnya menjadi salah satu petarung paling adaptif di Kingdom. Senjata andalannya adalah pedang besar yang ia gunakan dengan gaya bertarung yang sangat fleksibel. Ia bisa bertarung dengan jarak dekat maupun menengah, bisa melakukan serangan cepat maupun lambat, dan bisa menyesuaikan gaya bertarungnya dengan situasi yang ia hadapi. Yang membuat Bajio masuk dalam daftar ini adalah loyalitasnya yang absolut terhadap Yotanwa dan sukunya. Ia tidak hanya bertarung untuk menang, tapi untuk membuktikan bahwa suku pegunungan memiliki kehormatan dan kekuatan yang tidak kalah dari kerajaan manapun. Motivasi ini membuat serangannya menjadi lebih mematikan dan tak terbendung. Keempat, Yotanwa. Yotanwa adalah bukti bahwa pemimpin sejati tidak hanya memimpin dari belakang, tetapi juga dari garis depan. Sebagai penguasa suku-suku pegunungan, ia telah membangun kekuatan militer yang ditakuti oleh kerajaan-kerajaan besar hanya dengan mengandalkan loyalitas dan kekuatan murni. Gaya bertarung Yotanwa menggabungkan kekuatan fisik dengan kelincahan dan kecerdasan taktis. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan mentah, tetapi juga kemampuan membaca situasi di pertempuran dan mengambil keputusan cepat di bawah tekanan. Dalam invasi Zhou, Yotanwa menunjukkan kemampuan yang luar biasa untuk memimpin pasukan yang terdiri dari berbagai suku dengan budaya yang berbeda-beda. Ia berhasil menyatukan mereka tidak hanya melalui kekuatan, tetapi juga melalui karisma dan visi yang jelas. Yang membuat Yotanwa istimewa adalah kemampuannya untuk tetap tenang dalam situasi yang paling gelap. Ketika pasukannya terdesak, ia turun langsung ke medan perang dan membalikkan keadaan. Kehadirannya saja cukup untuk mengembalikan moral pasukan dan membuat musuh meragukan strategi mereka. 3. Shin. Shin adalah karakter yang paling menarik untuk dianalisis karena kita bisa melihat evolusinya dari awal. Dari seorang budak yang hanya memiliki mimpi besar, ia berkembang menjadi salah satu jenderal termuda dan terkuat dalam sejarah Qin. Kekuatan Shin tidak datang dari bakat alami atau latihan khusus. Ia membangun kekuatannya melalui ratusan pertempuran yang nyata. Di setiap luka adalah pelajaran, dan setiap kemenangan adalah langkah menuju level yang lebih tinggi. Glaive Oki yang ia warisi menjadi simbol dari perjalanan ini. Yang membuat Shin berbeda dari petarung lain adalah kemampuannya untuk terus berkembang dalam situasi yang paling sulit. Ketika menghadapi Houken, Gaimo, atau Rimbokun, Shin selalu berhasil menemukan cara untuk melampaui batasannya sendiri. Motivasi Shin untuk menjadi Great General bukan hanya ambisi personal, tetapi juga keinginan untuk membuktikan bahwa orang biasa bisa mencapai hal yang luar biasa. Setiap kali ia bertarung, ia tidak hanya bertarung untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua orang yang pernah diremehkan karena latar belakang mereka. Kedua, Mobu. Mobu adalah definisi dari kekuatan mentah dalam dunia Kingdom. Ketika ia muncul di medan perang, tidak ada formasi yang bisa bertahan, tidak ada strategi yang bisa menghentikannya. Ia adalah bencana alam dalam bentuk manusia. Pertarungannya melawan Kanmei adalah salah satu momen paling epik dalam sejarah Kingdom. Dua raksasa yang saling berhadapan masing-masing membawa kehormatan negaranya. Kemenangan Mobu tidak hanya mengalahkan musuh tetapi juga menunjukkan superioritas negara Qin dalam hal kekuatan individu. Yang membuat Mobu lebih dari sekedar petarung adalah evolusinya menjadi strategis. Di bawah kepemimpinan Ise, ia belajar bahwa kekuatan sejati datang ketika kekuatan fisik digabungkan dengan kecerdasan dan visi yang jelas. Kehadiran Mobu di garis depan selalu menjadi momen yang mengubah jalannya pertempuran. Pasukan Qin mendapat dorongan moral yang luar biasa, sementara musuh mulai meragukan kemampuan mereka sendiri. Ia bukan hanya jenderal, tetapi juga simbol dari kekuatan tak terbendung di negara Qin. Pertama,
Hoken. Hoken bukan sekedar manusia. Ia adalah konsep kekuatan yang mengambil bentuk fisik, dijuluki sebagai Bunshin atau dewa perang. Ia meyakini bahwa kekuatan individu adalah segalanya, dan ia hidup sepenuhnya untuk prinsip tersebut. Kekuatan Hoken sudah melampaui batas-batas manusia normal. Ia mampu mengalahkan Great General seperti Aoki dalam duel 1 lawan 1. Sesuatu yang tidak pernah berhasil dilakukan oleh siapapun. Tubuhnya seperti baja yang tidak bisa ditembus, dan kekuatannya seolah-olah tidak memiliki batas. Yang membuat Hoken menjadi karakter yang kompleks adalah filosofi hidupnya. Ia mencari makna eksistensi melalui pertempuran, percaya bahwa melalui kekuatan mutlak seseorang bisa menemukan kebenaran. Namun di balik kekuatan yang luar biasa itu, ada kekosongan yang sangat mendalam. Hoken adalah antagonis yang sempurna untuk Shin, karena ia mewakili jalan yang berbeda menuju kekuatan. Sementara Shin membangun kekuatannya melalui ikatan dengan orang lain, Hoken mencari kekuatan dalam isolasi. Konfrontasi mereka bukan hanya tentang siapa yang lebih kuat, tapi juga tentang filosofi hidup yang fundamentalnya sangat berbeda. Itulah 10 karakter terkuat secara fisik dalam dunia Kingdom atau serial anime Kingdom. Masing-masing memiliki jalan yang berbeda menuju kekuatan, motivasi yang unik, dan dampak yang luar biasa terhadap jalannya sejarah. Yang menarik dari anime Kingdom adalah bahwa kekuatan tidak pernah berdiri sendiri. Setiap karakter yang kuat memiliki filosofi, motivasi, dan cerita yang membuatnya menjadi lebih sekedar pertarungan. Mereka adalah representasi dari nilai-nilai, mimpi, dan ambisi yang mendorong peradaban manusia. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada karakter yang menurut kalian seharusnya masuk dalam daftar ini? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe untuk konten Kingdom lainnya. Oke guys, see you on the next chapter.